Maladewa dikenal sebagai surga tropis yang unik dengan laut biru jernih, pantai berpasir putih, dan kehidupan bawah laut yang luar biasa. Negara ini terdiri dari ribuan pulau kecil yang dikelilingi laguna, menciptakan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Salah satu hal paling khas dari Maladewa adalah keberadaan resor-resor mewah yang dibangun di atas air, lengkap dengan villa-villa yang langsung menghadap laut, menjadikannya destinasi impian untuk bulan madu dan liburan mewah. Selain keindahan alamnya, Maladewa juga punya fenomena alam yang langka, seperti cahaya biru menyala yang disebabkan oleh plankton di pantai Pulau Fadho. Saat malam tiba, ombak di pantai ini tampak berpendar seperti bintang-bintang yang jatuh ke laut. Pengalaman ini sangat jarang ditemukan di tempat lain dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kehidupan masyarakat Maladewa juga sangat religius. Islam adalah agama resmi dan satu-satunya yang diakui, sehingga kegiatan keagamaan sangat terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang-orang lokal di Maladewa umumnya dikenal sangat ramah. Mereka selalu bersikap terbuka dan toleran terhadap wisatawan yang berkunjung di negaranya. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Maladewa, seperti letak geografi, keindahan alam, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah barat daya India dan Sri Lanka. Secara geografis, negara ini terbentang sepanjang sekitar 820 km dari utara ke selatan dan terdiri dari deretan pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah tropis dekat garis Khatulistiwa. Wilayah Maladewa mencakup sekitar 1.192 pulau kecil yang dikelompokkan ke dalam 26 gugusan pulau alami. Namun, hanya sekitar 200 pulau yang berpenghuni, sementara sisanya digunakan untuk pariwisata, pertanian, atau dibiarkan kosong. Luas wilayah daratan Maladewa sangat kecil, yaitu sekitar 298 km persegi. Namun, jika menghitung seluruh wilayah perairan yang termasuk dalam batas negara, luas total wilayah Maladewa mencapai sekitar 90.000 km persegi. Maladewa memiliki jumlah penduduk sekitar 500.000 orang. Sebagian besar penduduknya tinggal di ibu kota Male dan pulau-pulau utama lainnya. Negara ini juga mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif pesat, dengan proporsi yang cukup besar terdiri dari warga usia muda. Etnis mayoritas di Maladewa adalah suku Maladewa dan bangsa Indo-Arya, yang merupakan keturunan dari campuran etnis Dravida, Arab, dan Afrika. Selain itu, ada juga komunitas kecil yang terdiri dari ekspatriat yang berasal dari negara-negara seperti India, Sri Lanka, dan Bangladesh, yang bekerja di sektor konstruksi dan pariwisata. Dalam hal agama, Maladewa menganut agama Islam. Secara konstitusional, semua warga negara Maladewa diwajibkan memeluk agama Islam. Negara ini menganut sistem hukum yang didasarkan pada syariat dan ajaran Islam, yang menjadikannya bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Konstitusi Maladewa tidak mengakui kebebasan beragama bagi warga negaranya. Seseorang tidak dapat menjadi warga negara Maladewa jika tidak beragama Islam. Oleh karena itu, tidak ada tempat ibadah resmi selain masjid dan penyebaran agama lain dilarang di ruang publik. Meskipun begitu, wisatawan asing yang berkunjung ke Maladewa tidak diwajibkan untuk memeluk Islam, namun tetap diharapkan menghormati nilai-nilai dan aturan agama yang berlaku, terutama di pulau-pulau berpenghuni. Di pulau-pulau resor atau lainnya, aturan ini umumnya lebih longgar, tetapi tetap ada batasan tertentu terkait pakaian, perilaku, dan konsumsi alkohol. Bahasa resmi yang digunakan di Maladewa adalah Divhehi. Bahasa ini merupakan bahasa Indo-Arya yang memiliki akar sejarah yang dekat dengan Sinhala, bahasa utama di Sri Lanka. Divhehi memiliki aksara sendiri yang disebut Ta'ana, yang ditulis dari kanan ke kiri. Bahasa ini digunakan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan dan pemerintahan. Selain Divhehi, bahasa Inggris juga banyak digunakan, terutama di sektor pariwisata.
Karena Maladewa sangat bergantung pada industri pariwisata internasional, bahasa Inggris menjadi alat komunikasi penting antara warga lokal dan wisatawan asing. Mata uang resmi di Maladewa adalah rupiah. Rupiah terbagi menjadi 100 lari. Dalam praktiknya, terutama di pariwisata, dolar Amerika Serikat juga banyak digunakan dan diterima secara luas. Harga di hotel, resort, dan layanan wisata sering ditampilkan dalam bentuk dolar, serta pembayaran dengan kartu kredit juga sangat umum di sini. Namun, untuk transaksi di pulau-pulau lokal, masyarakat tetap menggunakan rupiah dalam kegiatan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari masyarakat Maladewa sangat dipengaruhi oleh letak geografis negara yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Sebagian besar penduduk tinggal di pulau-pulau berpenghuni seperti Malay, Hulhu Malay, atau pulau lokal lainnya, dan mereka menjalani rutinitas yang sederhana namun terstruktur. Komunitas biasanya saling mengenal dengan erat karena ukuran pulau yang kecil dan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar. Mayoritas warga bekerja di sektor jasa, terutama pariwisata, perikanan, dan pemerintahan. Banyak laki-laki bekerja sebagai nelayan atau staf resor, sementara perempuan biasanya bekerja di sekolah, kantor pemerintahan, atau menjalankan usaha kecil. Pendapatan orang-orang di Maladewa sangat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan lokasi mereka bekerja. Rata-rata gaji bulanan pekerja di sektor umum dan swasta berkisar antara 4.000 hingga 10.000 rupiah Maladewa atau sekitar 5 juta hingga 10 juta rupiah. Di ibu kota Malay dan pulau-pulau yang lebih besar, gaji cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau kecil. Pekerja di sektor pariwisata, terutama di resor mewah, bisa mendapat penghasilan yang lebih besar. Staf hotel seperti pelayan, koki, atau resepsionis umumnya mendapatkan gaji pokok ditambah layanan uang tip dari wisatawan asing yang bisa meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Beberapa dari mereka bisa memperoleh hingga 15.000 rupiah atau sekitar 16 juta rupiah lebih per bulan, tergantung pada posisi dan pengalaman kerja. Jika kamu ingin berlibur di Maladewa, penting harus mengetahui sejumlah aturan yang berkaitan dengan budaya lokal dan agama Islam. Di pulau-pulau resor, wisatawan bebas mengenakan pakaian renang, mengonsumsi alkohol, dan menikmati hiburan modern. Namun, di pulau-pulau berpenghuni yang ditinggali warga lokal, aturan jauh lebih ketat di sana. Wisatawan diharapkan berpakaian sopan, menutupi bahu dan lutut, serta tidak mengenakan pakaian renang di tempat umum. Alkohol hanya tersedia di pulau-pulau resor dan kapal pesiar. Membawa atau mengonsumsi alkohol di pulau lokal sangat dilarang, dan pelanggar bisa dikenai sanksi atau hukuman. Begitu juga dengan barang-barang lain yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam seperti membawa obat-obatan terlarang, simbol agama non-Islam, atau produk berbasis babi yang dilarang masuk ke negara ini. Budaya Maladewa sangat menjunjung tinggi sopan santun dan kesopanan dalam berbicara maupun berpakaian. Wisatawan diharapkan menghormati waktu ibadah, terutama pada saat jam-jam sholat. Selama waktu tersebut, sebagian besar toko dan layanan umum tutup sementara. Meskipun penduduk lokal ramah dan terbuka terhadap pengunjung, mereka tetap menjaga jarak terhadap hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan budaya mereka. Interaksi dengan masyarakat lokal, terutama di pulau non-resor, harus dilakukan dengan menghargai adat. Berfoto dengan penduduk lokal, terutama wanita, sebaiknya dilakukan dengan izin terlebih dahulu. Menghormati adat dan aturan ini sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara wisatawan dan masyarakat lokal Maladewa. Saat ini, Maladewa menghadapi ancaman lingkungan yang serius, terutama karena kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Negara ini memiliki ketinggian rata-rata hanya sekitar 1,5 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu negara paling rentan terhadap tenggelam. Dalam beberapa dekade ke depan, sebagian pulau di Maladewa berisiko hilang jika tren pemanasan global tidak dikendalikan. Masalah lain yang dihadapi adalah erosi pantai. Banyak pulau mengalami penyusutan daratan karena gelombang laut yang terus-menerus mengikis garis pantai. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah membangun tanggul, pemecah ombak dan proyek reklamasi,
Tetapi solusi ini membutuhkan biaya besar dan tidak bisa diterapkan di semua pulau. Polusi laut dan limbah plastik juga menjadi persoalan yang mengancam lingkungan Laut Maladewa. Sebagai negara yang sangat bergantung pada pariwisata, pencemaran perairan berdampak langsung pada kesehatan ekosistem terumbu karang dan kehidupan nelayan lokal. Sampah dari kapal, resor dan penduduk setempat bisa mencemari pantai maupun laut jika tidak dikelola dengan baik. Sejarah Maladewa. Sejarah Maladewa dimulai sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Maladewa pertama kali dihuni oleh kelompok pendatang yang berasal dari wilayah India dan Sri Lanka. Mereka datang dengan perahu dan menetap di pulau-pulau kecil yang tersebar di tengah Samudra Hindia. Para pendatang ini kemungkinan besar adalah pelaut, nelayan dan pedagang yang mencari tempat baru untuk tinggal. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa pada masa awal, budaya Buddha sangat berpengaruh di Maladewa. Hal ini terlihat dari peninggalan seperti stupa, patung Buddha, dan ukiran batu yang ditemukan di beberapa pulau, termasuk di Pulau Gan dan Fufahmulah. Agama Buddha dibawa oleh para pendatang dan menjadi kepercayaan utama masyarakat Maladewa selama berabad-abad. Banyak struktur keagamaan dan seni ukir dari masa itu menunjukkan kemiripan dengan peninggalan Buddha di Sri Lanka, yang menandakan adanya hubungan budaya yang erat. Pada tahun 1153 Masehi, Maladewa secara resmi memeluk agama Islam. Peristiwa ini dimulai ketika raja terakhir yang menganut agama Buddha saat itu memutuskan untuk masuk Islam. Setelah memeluk Islam, ia mengubah namanya menjadi Sultan Muhammad Al-Adil dan mendeklarasikan Islam sebagai agama kerajaan. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, budaya, dan hukum di Maladewa. Sistem kesultanan diperkenalkan, dan hukum Islam mulai digunakan dalam kehidupan masyarakat. Semua penduduk secara bertahap masuk Islam, dan sejak saat itu Maladewa menjadi kerajaan yang secara konsisten beridentitas Islam hingga hari ini. Pada tahun 1558, Portugis datang dan menjajah Maladewa sebagai bagian dari ekspansi mereka di Samudra Hindia. Mereka ingin menguasai jalur perdagangan laut dan menyebarkan pengaruh agama Kristen di wilayah yang strategis ini. Portugis membunuh sultan yang berkuasa saat itu dan mengambil alih pemerintahan, yang membuat banyak rakyat Maladewa marah dan merasa terancam, baik secara politik maupun agama. Selama 15 tahun kekuasaan Portugis, rakyat Maladewa hidup dalam tekanan, terutama karena pemaksaan agama dan penindasan budaya lokal. Kondisi ini memicu perlawanan dari seorang pemuda asal Pulau Utheu bernama Muhammad Takurufanu. Bersama saudara-saudaranya, ia melancarkan perlawanan gerilya melawan Portugis dari pulau ke pulau. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya pada 1573, Muhammad Takurufanu berhasil mengusir Portugis dan merebut kembali kekuasaan. Ia kemudian dinobatkan sebagai sultan dan dikenang sebagai pahlawan nasional yang menyelamatkan negara dari penjajahan. Hari kemenangan itu diperingati setiap tahun sebagai simbol perjuangan dan kemerdekaan. Pada periode berikutnya tahun 1887, Maladewa secara resmi menjadi protektorat Inggris melalui sebuah perjanjian antara Sultan Maladewa dan pemerintah kolonial Inggris di India. Perjanjian ini tidak menjadikan Maladewa sebagai koloni penuh seperti India atau Sri Lanka, melainkan sebagai negara yang berada di bawah perlindungan Inggris. Dalam sistem protektorat ini, Inggris bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan pertahanan, sedangkan urusan pemerintahan dalam negeri, budaya, dan hukum Islam tetap dikelola oleh sultan dan pejabat lokal. Alasan utama Maladewa menerima status ini adalah karena mereka ingin menjaga stabilitas politik dan keamanan wilayah dari ancaman luar, termasuk dari bajak laut dan kekuatan kolonial lain. Kolonial Inggris di sisi lain menganggap Maladewa penting karena letaknya yang strategis di jalur laut antara Afrika dan Asia. Selama periode protektorat, Inggris tidak terlalu campur tangan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Maladewa. Namun, kehadiran mereka tetap terasa melalui kebijakan pelayaran, pengawasan pelabuhan, dan pengaruh diplomatik. Pada 26 Juli 1965, Maladewa resmi meraih kemerdekaan dari Inggris setelah lebih dari 70 tahun berada di bawah status protektorat.
Perjanjian kemerdekaan ini diteken oleh pemerintah Inggris dan Sultan Maladewa, yang memberi negara ini kebebasan penuh untuk mengelola urusan dalam negeri dan luar negeri tanpa campur tangan Inggris. Kemerdekaan ini memberikan kesempatan bagi Maladewa untuk membangun identitasnya sebagai negara berdaulat dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di dunia. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Maladewa, berikut ini adalah 15 fakta menarik tentang negara Maladewa. 1. Nama Maladewa diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Mahila Dvipa, yang berarti pulau wanita. Dalam bahasa Sanskerta, Mahila berarti wanita dan Dvipa berarti pulau. Nama ini diyakini mencerminkan salah satu aspek awal sejarah atau mitologi wilayah tersebut, meskipun tidak ada catatan pasti yang menjelaskan mengapa pulau-pulau itu diberi nama demikian. Namun, dalam konteks liburan, hal ini merujuk pada tempat liburan yang populer di kalangan wanita, seperti Kandima Maldives yang dikenal dengan aktivitas sosial dan liburan yang menyenangkan bagi para wisatawan wanita. 2. Maladewa adalah negara paling datar di dunia. Hal ini berarti tidak ada tempat di seluruh wilayah negara tersebut yang memiliki ketinggian signifikan dari permukaan laut. Secara geografis, ketinggian rata-rata Maladewa hanya sekitar 1,8 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi negara ini pun hanya mencapai sekitar 2,4 meter, menjadikannya negara dengan elevasi terendah di dunia. Karena terdiri dari ratusan pulau karang kecil yang tersebar di Samudra Hindia, Maladewa tidak memiliki gunung, bukit, atau daratan tinggi seperti negara lainnya. 3. Karena ukurannya yang sangat kecil, Maladewa tidak menggunakan kode area. Nomor telepon di Maladewa hanya terdiri dari 7 digit, dan sistem penomoran ini berlaku di seluruh negeri, tanpa dibagi berdasarkan pulau atau wilayah tertentu. Hal ini dimungkinkan karena ukuran negara yang kecil dan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Seluruh sistem telekomunikasi dikelola secara terpusat, sehingga kode area lokal tidak diperlukan. Namun, untuk panggilan dari luar negeri, kode negara Maladewa adalah 960, yang harus ditambahkan sebelum 7 digit nomor lokal. 4. Maladewa memiliki pulau buatan khusus sampah. Pulau ini bernama Tilafushi, yang dibentuk pada awal 1990 untuk mengatasi masalah limbah yang meningkat di ibu kota Male dan pulau-pulau sekitarnya. Tilafushi awalnya merupakan laguna dangkal yang kemudian direklamasi dengan menimbun sampah dan puing-puing konstruksi, sehingga membentuk daratan baru. Saat ini, Tilafushi menerima sekitar 330 hingga 700 ton sampah setiap hari, termasuk limbah domestik, industri, dan pariwisata. Seiring waktu, pulau ini berkembang menjadi kawasan industri dengan berbagai fasilitas seperti galangan kapal, pabrik semen, dan gudang penyimpanan. Namun, praktik pembuangan dan pembakaran sampah di pulau ini telah menyebabkan polusi udara dan laut, serta menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap ekosistem laut dan kesehatan masyarakat. 5. Di Maladewa, orang asing bisa menyewa pulau pribadi untuk jangka waktu yang sangat lama. Pemerintah Maladewa memang tidak memperbolehkan orang asing memiliki tanah secara penuh, tapi mereka mengizinkan sistem sewa atau kontrak pulau selama 50 tahun. Dalam beberapa kasus, masa sewa ini bahkan bisa diperpanjang hingga 99 tahun, terutama jika penyewa berinvestasi dalam pembangunan seperti hotel atau resor wisata. Beberapa orang kaya dan perusahaan besar telah memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun resor mewah atau tempat liburan pribadi. Meskipun mereka tidak benar-benar memiliki pulau itu, mereka bisa menggunakannya secara eksklusif seperti milik sendiri selama puluhan tahun. Pemerintah Maladewa juga secara rutin menawarkan pulau-pulau kosong untuk disewakan kepada investor asing dengan tujuan mengembangkan pariwisata. 6. Di Maladewa tidak ada sungai atau danau karena semua pulaunya kecil, datar dan terbuat dari batu karang. Sehingga untuk mendapatkan air bersih, penduduk Maladewa mengandalkan dua cara. Pertama, mereka menampung air hujan, biasanya dengan atap rumah yang disambungkan ke tangki penyimpanan. Cara ini umum digunakan di banyak pulau. Kedua, mereka menggunakan teknologi desalinasi,
yaitu mengubah air laut menjadi air tawar. Cara ini banyak dipakai di kota besar seperti Male dan juga di resor. 7. Transportasi dengan pesawat amfibi di Maladewa merupakan hal yang unik dan penting di negari ini, karena Maladewa terdiri dari ratusan pulau kecil yang tersebar luas di tengah Samudra Hindia. Banyak pulau tidak memiliki landasan pacu atau pelabuhan besar, sehingga pesawat amfibi menjadi salah satu moda transportasi utama untuk mengangkut wisatawan dari bandara internasional di Male ke pulau-pulau resor terpencil. 8. Pantai Putih dari Karang di Maladewa adalah salah satu keunikan alam yang membedakan negara ini dari banyak destinasi tropis lainnya. Pasir di pantai-pantainya bukan berasal dari batu kuarsa seperti kebanyakan pantai di dunia, melainkan dari karang yang hancur secara alami oleh aktivitas laut dan hewan laut seperti parrotfish atau ikan kakatua. Parrotfish memakan alga di karang dan menggigit bagian kerasnya, lalu mengeluarkannya dalam bentuk butiran pasir putih halus. Proses alami ini menciptakan pasir yang sangat lembut, dingin saat diinjak, dan tidak terlalu panas walau terkena matahari langsung. Namun, karena berasal dari ekosistem karang, pasir ini juga cepat larut dan sangat rentan terhadap erosi. 9. Pada abad ke-19, Maladewa menggunakan kerang chourie sebagai alat tukar utama dalam perdagangan. Kerang ini memiliki bentuk kecil, halus, dan mengilap, sehingga mudah dikenali dan dihargai. Di masa itu, chourie bukan hanya digunakan di Maladewa, tetapi juga populer di banyak wilayah lain di Afrika, Asia Selatan, dan bahkan Cina, karena nilainya yang dianggap stabil dan mudah ditukar. 10. Masjid Hukuru di Male merupakan salah satu bangunan paling bersejarah dan ikonik di Maladewa. Masjid ini dibangun pada tahun 1658 selama masa Kesultanan Maladewa dan dikenal karena arsitekturnya yang unik serta bahan bangunannya yang tidak biasa. Masjid ini dibangun menggunakan batu karang laut yang dipahat dengan sangat detail dan artistik. Batu karang tersebut memiliki tekstur yang lunak saat baru diambil dari laut, sehingga memungkinkan pemahatan ukiran rumit, tetapi akan mengeras seiring waktu setelah terkena udara. Selain itu, masjid ini memiliki kubah dan mihrab yang indah, serta dihiasi kaligrafi Arab dan pola-pola khas Islam tradisional. Tidak seperti masjid modern yang menggunakan semen atau beton, struktur ini sepenuhnya berbasis bahan lokal dan teknik tradisional. 11. Sejak 2010, Maladewa telah melarang penangkapan ikan parimanta untuk mengurangi ancaman terhadap spesies ini yang seringkali terjerat dalam jaring ikan atau diburu untuk siripnya. Langkah ini sangat penting mengingat bahwa parimanta sangat disukai oleh para penyelam dan pariwisata. Maladewa sekarang menjadi rumah bagi sekitar 6.000 ekor parimanta, dan keberadaan mereka menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang ingin menikmati pengalaman menyelam atau snorkeling dengan makhluk laut yang spektakuler ini. 12. Di Maladewa, beberapa pantai, terutama di Pulau Fadho, terkenal dengan fenomena alam yang menakjubkan berupa plankton bioluminesensi. Fenomena ini terjadi pada malam hari ketika plankton mikroskopis di laut menghasilkan cahaya biru yang menyala. Setiap kali ombak menghantam pantai atau ada gerakan di air, plankton tersebut bereaksi dengan cahaya yang terang dan dramatis, menciptakan pemandangan yang terlihat seolah-olah air laut itu bersinar dengan cahaya biru. Cahaya biru yang dipancarkan oleh plankton bioluminesensi ini memberi kesan magis, dan seringkali pengunjung menganggapnya seperti pemandangan yang berasal dari dunia fantasi. Fenomena ini biasanya lebih terlihat jelas pada malam hari, terutama di daerah pantai yang memiliki kadar plankton tinggi, seperti di Pulau Fadho dan sekitarnya. 13. Di Maladewa, akhir pekan tidak jatuh pada Sabtu dan Minggu seperti di banyak negara lainnya. Di negara ini, Jumat dan Sabtu dianggap sebagai hari libur atau akhir pekan, sementara Minggu dianggap sebagai hari kerja. Perubahan ini berhubungan dengan pengaruh agama Islam, di mana Jumat adalah hari yang dianggap suci dan biasanya digunakan untuk beribadah seperti sholat Jumat. 14. Doni merupakan kapal kayu khas Maladewa yang dibangun dengan cara unik dan tradisional. Menariknya, kapal ini dibuat tanpa menggunakan paku atau sejenisnya. Sebagai gantinya, konstruksi doni mengandalkan teknik pengikatan kayu secara manual dengan tali. Kayu-kayu yang digunakan dipasang dengan presisi tinggi,
dan tali yang kuat mengikat setiap bagian sehingga kapal tetap kokoh dan aman saat digunakan. Proses pembuatan doni ini merupakan keterampilan yang diwariskan turun-temurun di Maladewa, dan setiap kapal dirancang dengan perhatian besar terhadap detail dan ketahanan. 15. Penduduk tradisional Maladewa membangun rumah mereka dengan menggunakan bahan dasar karang. Karang-karang ini diambil dari terumbu karang yang melimpah di sekitar pulau-pulau tersebut. Teknik tersebut digunakan karena karang mudah ditemukan dan merupakan material yang kuat serta tahan lama terhadap cuaca laut yang keras. Rumah-rumah ini memiliki struktur yang kokoh dan mampu bertahan dari angin kencang serta ombak yang sering datang ke pulau-pulau tersebut. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Maladewa. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.